Halo teman-teman, selamat datang dalam video kami. Kami dari SMA Negeri 1 Lotu kelas 11 MIPA 1. Sebelum kami memulaikan video kami, maka sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 7. Nama saya Martina Muller. Nama saya Citra Sekali Zaluku. Nama saya Irene Zaluku. Nama saya Respongia. Nama saya Debri Kepokudulo. Kami sebagai kelompok 7 di sini akan menjelaskan materi mengenai teori kinetik gas dan juga praktikum yang berkaitan dengan hukum-hukum teori kinetik gas. Selamat menonton. Halo sobat, di sini kami akan membahas materi dengan judul yang pertama adalah teori kinetik gas. Apakah itu teori kinetik gas? Nah, teori kinetik gas adalah suatu konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan atau sifat molekul penyusun gas yang bergerak secara acak. Setiap benda, baik itu cairan, padatan maupun gas, akan tersusun dari berbagai banyak molekul-molekul ataupun partikel-partikel. Nah, nitrogen, hidrogen, uap air, ataupun seperti udara yang ada di sekitar kita itu merupakan suatu gas. Nah, sifat-sifat gas dibedakan menjadi dua sifat. Yang pertama, sifat makroskopis dan yang kedua sifat mikroskopis. Sifat makroskopis adalah suatu gas yang dapat kita amati dan dapat kita ukur secara langsung, seperti temperatur, tekanan, maupun volume. Sifat yang kedua adalah sifat mikroskopis. Sifat mikroskopis adalah suatu sifat atau suatu gas yang tidak dapat diukur dan tidak juga dapat diamati secara langsung. Misalnya, kelajuan massa tiap-tiap partikel penyusun inti. Sobat semuanya, di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum atau teori yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Nah, hukum yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Nah, dalam hal ini, ruang tertutup yang dimaksudkannya adalah ruang yang benar-benar terisolasi, sehingga tidak adanya pertukaran gas, yaitu benar-benar sangat tertutup, sehingga tekanan di dalamnya adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Nah, pada percobaan, Boyle menemukan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu, yaitu tekanan gas dalam ruang tertutup adalah tetap dan berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya juga tetap. Artinya di sini, apabila tekanan gas itu berada dalam ruang tertutup, maka dia akan berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya adalah tetap. Sekarang kita masuk pada rumus hukum Boyle. Rumus hukum Boyle adalah P kali V sama dengan C, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P adalah tekanan dengan satuannya atm, P1 tekanan awal dengan satuannya juga atm, P2 tekanan akhir dengan satuannya atm, dan C adalah konstanta, sedangkan V adalah volume dengan satuan meter kubik dan bisa juga sentimeter kubik. Nah, V1 adalah volume awal, satuannya meter kubik dan ataupun bisa juga sentimeter kubik, dan V2 adalah volume akhir dengan satuan meter kubik ataupun bisa sentimeter kubik. Teman-teman, setelah kita membahas tadi mengenai hukum Boyle, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui jumlah suatu gas ideal memiliki tekanan sejumlah P dan volume sejumlah V. Kemudian tekanan gas tersebut naik dan berubah menjadi 2 kali tekanan awal. Berapakah volume gas tersebut sekarang? Nah, yang diketahui pada soal adalah P1 adalah P ini, V1 adalah V yang ini, dan P2 adalah 2 kali P1 ini, 2 kali tekanan awal. Nah, yang ditanya adalah V2 ini, volume gas pada keadaan 2. Nah,
Setelah kita mengetahui beberapa hal yang diketahui dan ditanya, sekarang kita akan menjawabnya dengan menggunakan rumus pada hukum Boiler, yang dimana P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Pada rumus yang telah kita ketahui ini, kita akan mensubstitusikannya berdasarkan beberapa hal yang telah diketahui tadi, di mana P1 adalah P, V1 adalah V, P2 adalah 2P, V2 adalah V2. Nah, V2 ini yang akan kita cari nanti. Nah, karena pada kedua rumus ini dia memiliki variabel yang sama yaitu P, maka langsung kita habis bagikan saja. Ini P dan P ini habis bagi. Sehingga sisanya adalah V sama dengan 2 kali V2. Nah, karena yang kita cari adalah V2, maka kedua rumus ini lagi kita akan bagikan dengan 2. Sehingga apabila 2 ini dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1, tidak perlu dituliskan lagi. Kemudian yang di sisi ini juga kita bagi 2, sehingga hasilnya adalah 1/2 V sama dengan V2. Nah teman-teman, volume gas setelah keadaan kedua adalah 1/2 V. Seperti demikian, dadah. Saya akan menjelaskan hukum kedua dari teori kinetik gas, yaitu hukum Charles. Hukum Charles merupakan jika gas dalam ruang tertutup, tekanan dijaga konstan, maka volume gas dalam ruangan jumlah tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Rumus hukum Charles yaitu V per T sama dengan konstan atau V1 per T2 sama dengan V2 per T2. V adalah volume gas pada tekanan tetap, lambangnya meter kubik. T merupakan suhu gas pada tekanan tetap, lambangnya Kelvin. V1 volume gas pada keadaan 1, lambangnya meter kubik. V2 adalah volume gas pada keadaan 2, lambangnya meter kubik. T1 adalah suhu gas pada tekanan pada keadaan 1 sama dengan Kelvin, lambangnya Kelvin. T2 suhu gas pada keadaan 2, lambangnya Kelvin. Baik, setelah kita mengetahui tentang hukum Charles dan rumusnya, sekarang kita masuk pada contoh soal yang telah tertulis di atas. 1. Dalam suatu wadah tertutup, gas menguap sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume. Volume awal V, volume awal T sama dengan suhu awal. Suhu gas berubah menjadi, yang diketahui pada soal adalah V awal yang telah diketahui dengan soal yaitu V awal atau V1 sama dengan V, V akhir atau V2 sama dengan 3V, suhu awal atau T1 sama dengan T. Sekarang kita masuk pada penyelesaian, yang dimana V per T sama dengan konstan, rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang dimana kita mensubstitusikan nilai dari yang tertera di soal, yaitu V1 sama dengan V, T1 sama dengan T, V2 sama dengan 3V, sedangkan T2 itu yang sedang kita cari. Baik, karena di sini sebenarnya mempunyai nilai yaitu 1, tapi tidak ditulis karena cuma 1, maka karena sama-sama memiliki variabel yang sama, kita menghabis bagikan. Sehingga tersisa 1 per T sama dengan 3 per T2. Maka yang tertinggal di sini, yang dua rumus tersebut kita akan mengkali silakan, yaitu T2 kali 1 sama dengan T2, 3 kali T sama dengan 3T. Suhu gas berubah menjadi 3 kali suhu semula. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia dari Prancis pada tahun 1802 yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac. Jadi teman-teman, adapun pernyataan tentang hukum Gay-Lussac ini yaitu jika suhu dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya,
pada proses ini berlangsung dalam keadaan isokorik atau volume tetap. Nah teman-teman, hukum gaya rusak dapat dirumuskan sebagai P per T sama dengan konstan, yang dimana P yaitu tekanan per suhu sama dengan konstan. Dapat juga diartikan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 yaitu tekanan awal yang satuannya Newton per meter kuadrat per suhu pada keadaan awal yang satuannya Kelvin sama dengan P2 tekanan akhir yang satuannya Newton per meter kuadrat per suhu pada keadaan akhir yang satuannya Kelvin. Nah demikian tentang hukum gaya rusak ini. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah mengetahui tentang hukum gaya rusak, sekarang kita masuk pada hukum Boyle gaya rusak. Jadi hukum Boyle gaya rusak ini gabungan antara hukum gaya rusak dan hukum Boyle. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Boyle gaya rusak itu adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi pada suhu pada partikel mol gas adalah tetap. Akan menuliskan rumusnya. Oke teman-teman, rumusnya seperti di atas. P kali V per T sama dengan konstan, menjadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Jadi P1 ini adalah tekanan gas pada keadaan 1. Kemudian V1-nya yaitu volume gas pada keadaan 1. Dan T1 itu adalah suhu gas pada keadaan 1. Kemudian masuk pada P2. Jadi P2 itu adalah tekanan gas pada keadaan 2. Dan V2 itu adalah volume gas pada keadaan 2. Dan T2 yaitu suhu gas pada keadaan 2. Persamaan umum gas ideal. Persamaan gas ideal adalah persamaan yang mempresentasikan hubungan antara tekanan dan volume suatu gas dengan temperatur dan jumlah mol gas. Persamaan gas ideal didasarkan pada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum gaya rusak. Terus rumusnya yaitu PV sama dengan N kali R kali T. PV sama dengan M per M kali R kali T. Pm sama dengan T kali R kali T. Pf sama dengan N per Na kali R kali T. Pf sama dengan N kali K kali T. P adalah tekanan atau satuannya Pascal. V adalah volume, satuannya meter kubik. T adalah suhu gas, satuannya Kelvin. E adalah jumlah mol, satuannya mol. R adalah tetapan umum gas. M kecil adalah massa gas, satuannya kilogram. M besar adalah massa relatif gas, satuannya kilogram per Kelvin mol. Prop adalah massa jenis atau satuannya kilogram per meter kubik. N adalah jumlah partikel. K adalah tetapan Boltzmann atau R adalah tetapan umum atau gas atau 8,31 Joule per mol Kelvin. K adalah tetapan Boltzmann atau 1,38 kali 10 min 23 Joule per Kelvin. Halo teman-teman, berikut adalah bahan dan alat yang dapat kita gunakan dalam proses praktikum ini. Yang pertama adalah siapkan air secukupnya, kemudian 3 buah botol aqua sedang. Jangan lupa juga tutupnya. Kemudian pewarna dan pipet. Selanjutnya ada paku dan lancis, ada gunting, ada lem lilin, dan lem tembak.
Sudah. Terima kasih sobat telah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, Share and subscribe.